والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita mulai pengajian pada sore hari ini, kita bacakan Fatihatul Kitab dengan harapan semoga apa yang kita selenggarakan pada sore hari ini dapat bermanfaat pada kita semua serta diberikan keberkahan di dalamnya oleh Allah Ta'ala, sehingga kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan Ramadan, dan kita dapat keluar daripada Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ala ma nawaslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sore kita membahas tentang output lulusan daripada madrasah Ramadan, yaitu mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Takwa yang menjadi target utama daripada madrasah Ramadan ini memang betul-betul oleh Allah jadikan kurikulum di dalam bulan Ramadan untuk mencapai target ketakwaan tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mensifatkan orang yang bertakwa. Di dalam surat Adz-Dzariyat Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata airnya. Mereka kok bisa masuk surga? Kata Allah, akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka telah memperoleh apa yang selama ini menjadi balasan daripada amal-amalnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena mereka selama di dunia melakukan amal-amal baik, perbuatan-perbuatan baik, sehingga saat ini Allah balas dengan mereka berada di dalam taman-taman dan mata air surgawi. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dengan sifat orang-orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang bertakwa itu sifatnya adalah sedikit
di dalam tidur malam. Ngapain? Ya pastinya mereka tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah. Kemarin sudah dijelaskan juga bahwa Allah Ta'ala menurunkan sebuah surat yang Allah jadikan lewat surat itu Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begitu juga setelah Allah turunkan surat Iqra tadi itu, setelah itu Allah turunkan surat yang mana di dalam salah satu ayatnya menerangkan tentang taharah, bersusuci, yaitu surat Al-Muddatsir lewat ayat wasiyabaka fatahhir. Kemudian ayat atau surat yang ketiga yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Muzammil, di mana surat Al-Muzammil ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Hadirin para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, Allah Ta'ala perintahkan yang pertama untuk Iqra, yang kedua untuk bersesuci, yang ketiga untuk qiyamul lail. Artinya sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sebelum zakat wajib, sebelum puasa wajib, Allah wajibkan qiyamul lail terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail merupakan sesuatu yang luar biasa. Lewat ayat qumil laila illa qalila, lewat surat Al-Muzammil inilah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyamul lail setiap harinya bersamaan dengan membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena perintahnya adalah qumil laila illa qalila nisfahu awi kusminhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Artinya perintah untuk qiyamul lail ini bersamaan dengan tartilil Qur'an. Maka hendaknya kita saat melakukan sholat tahajud misalnya, atau sholatul lail yang lain, maka di dalam sholat itu bacalah Al-Quran, tartilkanlah Al-Quran. Bahkan dulu saya mendapat cerita dari Kiai Musta'in Tebu Ireng. Kiai Musta'in ini beliau wakil pengasuh Tebu Ireng sampai saat ini. Beliau pernah dawuh, Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapatkan keramat dari Allah lewat fatwa jihadnya bisa mempersatukan Nusantara. Lewat resolusi jihadnya, Mbah Hashim dapat membuat masyarakat Indonesia, bukan hanya warga Surabaya, untuk berperang melawan penjajah. Itu merupakan keramat dari Allah yang Allah berikan kepada Mbah Hashim. Konon adalah barokah daripada Mbah Hashim setiap malamnya sholat tahajud sambil menghatamkan Al-Quran. Mbah Hashim itu setiap malam beliau sholat tahajud. Tahajudnya yang dibaca khatmil Quran ketika sholat. Ini Mbah Hashim.
Saya dulu masih ingat Mbah Hashim itu sangat senang terhadap orang yang hafal Al-Quran. Sampai kadang dulu ada di Surabaya ini namanya Kiai Thohir Al-Hafidh, Kiai Thohir. Beliau hafal Quran, alumni Tebuireng. Masih kecil, tapi sudah hafal Quran. Ini kalau misalnya pagi Mbah Hashim mau makan, tidak mau makan kalau yang Kiai Thohir ini yang masih kecil saat itu nggak datang. Ini Thohir, kini. Thohir kini, ayo tak dulangi. Jadi Mbah Hashim itu makan bersama dengan anak yang bernama Thohir yang saat itu masih kecil tapi sudah hafal Al-Quran. Thohir ini yang masih kecil dijadikan sebagai imam karena selain hafal Al-Quran bacaannya juga enak. Setiap malam anak-anak yang hafal Al-Quran disuruh jadi imam gantian. 3 hari hatam, 3 hari hatam, begitu. Berarti setiap malam 10 juz dibaca. Sehingga kata Kiai Musta'in, karomahnya Mbah Hashim nulis fatwa jihad, semua orang langsung semangat. Coba misalnya kita nulis fatwa, kira-kira ono sing melok apa enggak, kan gitu ya. Ono sing melok situ ae untung-untungan. Tapi Mbah Hashim lewat kata-katanya bisa menyatukan seluruh Indonesia untuk melawan penjajah. Itu semangatnya bukan hanya di Surabaya, di Bandung, sehingga muncul kata Bandung Lautan Api. Di Jawa Tengah lewat gerilyanya Pak Panglima Sudirman. Itu berangkatnya lewat apa? Resolusi jihad, fatwa jihad yang ditulis oleh Mbah Hashim Asy'ari. Loh, kenapa kok kemudian Mbah Hashim punya kalimat yang luar biasa hebatnya? Karena Mbah Hashim qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Membaca Al-Quran di dalam sholatul lail. Allah jamin di ayat setelahnya, kalau kita qiyamul lail disambung dengan tartilul Quran atau tartilul Quran di dalam sholatul lail, maka Allah berjamin, Allah menjamin, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Inna kalau dimaknai, inna satune ingsun Allah sanulki iku bakal nibaaken sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad sing nglakoni qiyamul lail wa tartilul Quran iki nibaaken kaulan ing ucapan sakilan kang abot. Terjemahannya, sesungguhnya aku, kata Allah, kalau engkau qiyamul lail sekaligus tartilul Quran, akan aku kasih qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot, ucapan yang berbobot. Menurut para ahli tafsir, qaulan tsaqila yang dimaksud adalah Al-Quran, syariat-syariat Islam. Itu berat, berbobot karena dari Allah. Karena Muzammil ini termasuk ayat yang awal-awal turun. Siapkanlah mental dan diri kamu dengan qiyamul lail dan dengan tartilul Quran nantinya, karena aku akan menurunkan Al-Quran sebanyak-banyaknya sampai tuntas. Tapi menurut ba'dul mufassirin, yang dimaksud dengan qaulan tsaqila ini adalah ucapan yang diikuti. Makanya hukum daripada sholatul lail bagi Kanjeng Nabi itu wajib. Kanjeng Nabi satu hari pun, satu malam pun tidak pernah melewatkan yang namanya sholatul lail. Karena sholatul lail bagi Kanjeng Nabi itu wajib. Sholat tahajud bagi Kanjeng Nabi itu
wajib. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam wahai Muhammad, fatahajjad bih, tahajud kamu. Apa itu tahajud? Tahajud adalah sholat setelahnya tidur meskipun terlelap sebentar. Nabi begitu. Sebagian dari malam tahajudlah. Nafilatan lak, kata para ulama, nafilatan lak ay faridatan laka. Wajib ini tahajud untuk kamu wahai Muhammad. Kalau kamu kemudian tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, Allah pasti akan angkat derajat kamu di sebuah makam yang terpuji. Sebab tahajud dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan ini Nabi Muhammad, siapa yang tidak pernah tahu Nabi Muhammad? Tidak tahu keistimewaannya Nabi Muhammad. Jangankan keistimewaannya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad loh begitu istimewa. Sebab apa? Nabinya istimewa. Kata Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah, bi akramir rusli kunna akramal umami. Sebab kita punya Rasul yang paling utama, yang paling mulia, kita semua umatnya menjadi umat termulia. Siapa yang tidak tahu keistimewaan umat Nabi Muhammad? Siapa yang tidak tahu keunggulan Nabi Muhammadnya? Nabi Muhammad disebut sebagai khatamul anbiya. Saking tidak bisanya Imam Muhammad Al-Busiri menyatakan ketinggian derajatnya Nabi Muhammad di hadapan Allah, maka dikatakan semua apapun yang ada di muka bumi ini, wa kullu ayin atar-ruslul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Setiap tanda-tanda mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, semuanya itu sebab adanya Nabi Muhammad. Bahkan ba'dul ulama menyatakan mukjizat yang Allah taruh di Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi, semua yang punya mukjizat itu semuanya pernah ada di Nabi Muhammad SAW. Mukjizatnya Nabi Nuh, mukjizatnya apa? Safinatun Nuh, punya perahu. Nabi Muhammad dikatakan dalam sebuah syair, wasafinul lin najati idza khifta min tufa likulli adha ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakir. Ahli baitnya Nabi Muhammad SAW ini bagaikan safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh, perahu penyelamat ini, keluarganya Kanjeng Nabi. Lah tahu Mbah Maimun, turunannya Kanjeng Nabi iku ono sing ketok, ono sing gak ketok. Ada yang jelas, ada yang tidak tampak. Dan jelas kata Mbah Maimun, ada Al-Hasani, ada Al-Husaini. Kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia, para habaib itu rata-rata Al-Husaini. Ada juga Al-Hasani, cuman beberapa saja yang diam di Indonesia, beranak pinak di Indonesia. Habibnya ini Al-Husaini. Dan Al-Husaini pun itu ono sing ketok, yaitu para habib. Ono sing gak ketok.
para kiai-kiai sing nasabe jelas nyambung nang Kanjeng Nabi, tapi kan ndak ketok, ndak masyhur. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, kemuliaan Nabi Muhammad sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Dan ingat, kemuliaan itu juga dibantu dengan bagaimana tahajudnya Kanjeng Nabi. Allah kasih kemuliaan, Allah juga wajibkan sesuatu yang membuat mulia kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, umat Nabi Muhammad juga begitu. Saking pinginnya melok Kanjeng Nabi sehingga ketika Nabi Muhammad tahajud, sahabat-sahabatnya berdiri di belakangnya, bermakmum di belakangnya Kanjeng Nabi. Lama-lama kasihan. Wah, Kanjeng Nabi nih Pak, pernah satu malam diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu malam Nabi Muhammad ini sholat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Amin. Baca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai akhir. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dikiranya mau rukuk, ternyata lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, mari Al-Baqarah, bukan Ali Imran, tapi surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai mari surat An-Nisa. Innallaha bikulli syai'in alim. Kalau kata rukuk jadi sahabat ya. Ada rukuk bareng ini. Ternyata enggak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 surat dibabat habis dalam 1 rakaat Nabi Muhammad. Para sahabatnya, wah, gak kuat semuanya. Itu satu bacaan, bukan cepet-cepet ya. Bukan begitu, tartil. Pakai katanya itu pakai nahawan, qiraatnya pakai nahawan, katanya begitu, pelan. Ini 1 rakaat hitungannya 6 juz. 1 rakaat. Nah, kita 1 rakaat 1 juz. Wah, jangankan 1 juz 1 terawih saja gak kuat ini ya. Sing melok kena hitung. Semakin cepat terawihnya, semakin banyak yang berjamaah. Ya. Apa salah? Oh, enggak salah. Bagus. Sing penting terawih ketimbang enggak terawih belas. Sing penting ngikuti yang namanya tumakninah tetap ada, Fatihahnya tetap bagus. Ya, tahiyatnya tetap bagus. Enggak ada masalah. Yang penting jangan begini ya. Harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Masih jelas. Makharijul hurufnya harus jelas. Yang penting itu, apalagi di masjid ini ya. Jadi imam-imamnya dipilih dengan imam yang berkualitas, yang suaranya merdu-merdu. Jadi membuat tambah khidmah daripada ibadah qiyamul lail kita, yaitu salawat tarawih tadi. Para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah. Yang kedua, sifat daripada orang-orang yang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa itu ketika waktu sahur, bukan untuk sahur saja, meskipun gak puasa, ketika waktu sahur, orang yang bertakwa itu yastaghfirun. Mereka minta ampun kepada Allah. Loh ini loh, setiap malam kita akan dibangunin. Sahur. Itu dibangunin jangan hanya untuk menyiapkan makanan sahur. Tapi ingat, inti daripada kita bangun sahur adalah supaya kita memiliki sifat seperti orang yang bertakwa, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Kita istighfar.
Minimal kalau kita misalnya tidur saat malam Ramadan, bangun untuk sahur, wudhu dulu, sholat minimal 2 rakaat sholat tahajud, kemudian baca doanya. Kalau nggak hafal doanya, Allahumma ighfir lana, atau minimal astaghfirullahal azim, minta ampunan kepada Allah di sulusul lail al akhir. Dikatakan, ya, dulu pernah ada cerita, tapi ini cerita, nah, maghrib masih, ya cukup insya Allah. Dulu ada cerita begini, ya, ada seorang perempuan dinikahkan dengan seorang laki-laki oleh bapaknya dinikahkan. Begitu dinikahkan, ternyata si wanitanya ini dapat 2 hari pulang di hadapan bapaknya, nangis-nangis, Pak, sampean ini mau nyengsarakan saya. Loh, kenapa, Nduk? Ternyata suami yang sampean pilihkan untuk saya itu adalah orang yang nggak mau tahlilan, orang yang ngaramid ziarah kubur, orang yang mengharamkan ini itu semuanya bid'ah. Orang Wahabi itu, Pak, ya nggak mau, orang Wahabi nggak mau tahlilan, nggak mau ziarah kubur, syirik, istighosah, jamaah apa zikir berjamaah bid'ah, semuanya. Wis, Pak, nangis ya wis, ngono pisah wae nak, pisah, firok, tolak, dinikahkan lagi. Yang kedua ternyata lebih parah. Kalau yang pertama akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang kedua nggak pernah sunnah, nggak pernah jamaah, nggak pernah sholat, nggak tahu ibadah. Yang pertama tidak ahlu sunnah wal jamaah, yang kedua malah nggak sunnah dan nggak jamaah sama sekali. Wes, wah, ini tambah premanan nih. Nangis mana oleh orang dino muni, ya wis ngono pisana. Wah, rapi-rapi akhirnya. Dapat 1/2 tahun dinikahkan lagi. Si perempuan tetap apa kata bapaknya, dinikahkan, dapat 2 hari, kembali lagi, nangis lagi. Saiki ya bener sholat, Pak, ya bener ahlu sunnah, Pak, tapi sing saiki niki, Pak, helap jadab koyoke, Pak, koyok gak pati waras. Loh, kok iso ngono, Nduk? Iya, setiap malam suami saya ini memang bangun tahajud, tapi doanya itu bukan doa yang seperti kita baca, bukan seperti yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, terus bagaimana, Nduk? Doanya itu ngomongnya sambil ngangkat tangan, ana, bahasa Arabnya ana, bahasa Indonesianya saya. Jadi kalau saya, tapi sambil nangis. Wah, iki wiritan torikoh opo iki kok ngene-ngene iki. Gak kena iki, nyeleweng iki, nangis. Ya apa dipang. Akhirnya kemudian kata bapaknya, untuk bapak itu benar ulama. Bapaknya si perempuan ini seorang kiai di Yaman sana. Akhirnya, Nduk, lek lagi koyo ngono, berarti bojomu iku wong sing hebat, derajate luwih dhuwur teko aku. Kaget sing wedok. Awalnya nangis, gak sido nangis, langsung kok iso? Iya, Nduk, itu sesuai ambek hadis Kanjeng Nabi. Allah Ta'ala itu setiap malamnya turun di langit dunia. Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Tuhan kita Allah Ta'ala turun menegakkan tangan di langit. Fayunadi hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Kemudian Allah menyeru, para hamba-hambaku, ada enggak kalian yang mau minta ampunan kepadaku? Bojomu itu jawab, kula. Fa'aghfiru lahu, ya wis tak sepuro. Allah
jaluk-jaluk kulo mbak nangis-nangis kulo ya wes tak kebutuhan kamu. Setiap malam pangeran itu koyo ngono nyeluk-nyeluk tapi awak dhewe ngorok-ngorok. Nah mula niku di dalam bulan Ramadan sing nyeluk-nyeluk ben bengi dibantu ambek speaker masjid utawa salat. Ayo sapa sing kate tahajud? Ayo ngono ayo. Ojo, ayo sahur dong ayo sing kate tahajud. Ditambahi paling enggak sahur ojo kali tahajud pisan. Nah, itu harusnya. Karena sebenarnya madrasah Ramadan dibuat dengan kurikulum sholatut tahajud, dengan kurikulum wabil ashari hum yastaghfirun. Saat waktu sahur orang-orang yang bertakwa lakunya kelakuannya adalah minta ampunan, beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan yang ketiga wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang bertakwa di dalam harta-hartanya ada hak yang sudah diwajibkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Wal mahrum, dan orang yang ketimpa bencana atau ketimpa musibah. Orang yang membutuhkan yaitu al-fuqara utawa al-masakin. Saat Ramadan dibuatlah kurikulum bahwa setiap perbuatan sunnah akan diganjar diberi pahala seperti perbuatan fardu. Setiap perbuatan fardu akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipatnya. Maka sedekah 1 kurma di dalam bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan kita berzakat fitrah. Karena zakat fitrah hukumnya wajib. Sama dengan kita sholat 5 waktu karena hukumnya wajib. Pahalanya sama. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada motivasi dari Rasulullah Muhammad SAW. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrin, maka dia yang ngasih akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang puasa, min ghairi ayyun taqasa min ajrihi syai'un, tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari si pelaku puasanya. Artinya kalau kita puasa ngasih makanan berbuka untuk orang yang puasa, pahala puasa kita menjadi double. Jangan dipikir, oh kalau begitu gak usah puasa, yang penting aku ngeki makanan takjil nang masjid. Koyok poso aku, mau ini. Ya. Orang yang mana memberi makanan berbuka, pahalanya sama dengan puasa. Bukan berarti dia nggak puasa, kemudian pahala ini menggantikan puasanya. Beda. Untuk bisa mendapatkan pahala double itu, pahala memberi makan berbuka kepada yang puasa itu harus puasa juga. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattir. Tidak setiap dari kita itu yang bisa memberikan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa. Iya nek sing duwe, nek sing gak duwe ya napa? Gawe Kanjeng Nabi, itu bisa didapat pahala seperti itu hanya dengan cukup kamu ngasih 1 kurma saja. Maka kiai-kiai kita dulu menganjurkan
kalau kita misalnya seperti di sore hari ini, kita makan bersama, nantinya buka bersama, gitu. Nah ini setiap dari kita, misalnya sudah dibagi kayak gini. Ini kan sudah milik, misalnya ini milik saya. Sampai sudah bawa masing-masing punya satu kurma. Nah, ini caranya karena kiai kita zaman dulu sampai dua kurma dia hijau. Kita itu tak mau sampean kemana? Akhirnya kita makan berbuka dengan makanan yang dimiliki oleh saudara kita, meskipun satu kurma. Saudara kita makan lewat makanan yang kita kasih, sehingga pahala bersilang. Nah ini juga kemudian kita mengulangi orang yang nyumbang semuanya, karena betul-betul beli. Karena itu hadirin, sangat mudah untuk meraih rahmat Allah, ampunan Allah di dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini. Karena itu semoga Allah berikan taufik hidayah kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik di dalam bulan puasa, sehingga kita keluar dalam kondisi yang bersih, suci dari dosa dan noda, serta dibebaskan dari api neraka, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lana syukru wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa tallatil uruku wa zabata al-ajru insya'Allah. Ya azim ya azim